berlalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Taman duka yang dalam, kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa duka menerpa kehidupan kami tidak akan membuat kami goyah. Lahir ke dalam dunia sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada manusia. Topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, tetap Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tetap Tuhan perhitunglah. Kau tak kagum oleh kasih-Nya. Tetap Tuhan perhitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salib yang Kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti Kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Kita akan bermazmur kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara berbahasa ganjil. Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap dengan perikop perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Daripadanya lah keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Tabungan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami memberikan hati kami kepada Engkau, dan kepada setiap kami malam hari ini. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu yang diteguhkan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, dan biarlah setiap, sekali lagi, Shalom. Saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru bagi kita, meskipun di dalam suasana duka, tetapi Allah adalah gunung batu kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, kalau saya bertanya kepada kita sekalian malam hari ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang bersedia meninggal saat ini juga? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak ada.
Seakan-akan beliau sudah akan pulang, tetapi Tuhan kasih bonus 7 tahun. Dan 2 hari yang lalu Bapak kekasih ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kira nuansa duka yang dialami oleh keluarga ini juga di dalamnya ada nuansa syukur, karena mereka tahu bahwa ayah mereka, suami dari ibu kekasih ini, opa mereka sudah mengalami 7 tahun masa bonus. Tapi kita akan belajar bersama-sama malam hari ini. Aman semua? Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mulai dari kata berbahagialah, dan saya beri judul berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kata berbahagialah ini berasal dari kata makarioi yang artinya diberkatilah. Tahun yang lalu dia bahkan sudah minta dibelikan tanah supaya di bagian depan. Luar biasa. Beliau menanti-nantikan waktu di mana dia berjumpa dengan Sang Pencipta. Itu menjadi sukacita, itu menjadi syukur, itu menjadi anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi bagian saya dan saudara, kita disebut berbahagia karena kita mati di dalam Tuhan. Kita disebut berbahagia karena kita punya posisi yang jelas. Kita disebut berbahagia karena kita dibebaskan dari segala jerih lelah kita. Kita disebut berbahagia karena kita diperlengkapi dengan perbuatan baik yang akan dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu kita mati. Dan orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dia disambut di dalam kerajaan Allah. Bersama Yesus hati kita damai, bersama Yesus hati kita tenang.
Jemaat yang berbahagia, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber kekuatan di dalam duka cita, penghiburan di dalam air mata. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia adalah sahabat yang sejati, yang menuntun dan memimpin kehidupan kita. Dia adalah Roh Allah yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Itu sebabnya dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Terpujilah Tuhan. Saya kembalikan waktu selanjutnya. Demikian ibadah penguatan malam yang kedua. Pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Surmia Liling Alo STH MPD. Kehidupan bukan bermula dari kelahiran dan tidak pula berakhir dengan kematian. Sesungguhnya kehidupan bermula dan berakhir dari kehendak-Mu Tuhan. Di balik semua hal yang menyangkut tentang kehidupan, pasti sudah diatur oleh-Nya. Kita sebagai manusia hanyalah menjalankan perintah-Nya, dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. Selamat malam. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Surmia Liling Alo yang sudah memimpin ibadah di malam hari ini. Untuk kita lingkungan PMTI, Ibu Surmia Liling Alo ini anggota Rayon 1. Mungkin kalau ada yang kenal, Ibu Surmia Liling Alo ini adalah anggota Rayon 1. Ya. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kehadiran jemaat sekalian pada ibadah penguatan malam kedua ini, untuk bersama-sama dengan kami beribadah melepas kepergian orang tua terkasih kami. Ya. Untuk ibadah rencana pemakaman besok, kita diminta tepat waktu karena hari Jumat adalah hari yang pendek. Dalam arti saudara-saudara kita yang muslim akan melakukan ibadah sholat Jumat. Jadi dari pihak TNI berharap kita bisa tepat waktu, karena tidak semua petugas yang terlibat besok dari pihak TNI itu beragama Nasrani. Jadi mereka berharap kita tepat waktu, sehingga personil mereka yang tidak seiman dengan kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang berikut, besok ibadah pelepasan jenazah dimulai jam 8 pagi. Kita akan dilayani dari GKI Jemaat Tiberias. Ya. Dalam ibadah besok sudah tidak ada persembahan pujian. Itu kesepakatan kita semua. Dalam ibadah besok sudah tidak ada persembahan pujian. Diharapkan jam 9 kita sudah bisa berangkat dari rumah duka menuju tempat pemakaman di TMP di Pahlawan. Setelah pemakaman, kita akan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang punya waktu dan berkenan boleh kembali ke rumah ini jam 11, kurang lebih jam 11. Kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur dan akan dipimpin oleh hamba Tuhan dari GKI Jemaat Tiberias. Itu pengetahuan kami dari keluarga. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati kita semua.
pandangi kemasukanan buah Sulo lalaki adekan puan Tonton sabara lan mintu katuangi Foto bandangi Dika limangki Kada alumi Kisani puang Umpoga kameloan Situru parentami Ketuaan lan bamba suruga Mainan tontong salah konan Tang sore kenikap meong li Langan mati olo malak piknik Ranungki mama semi puang Dikan unturu batelentek mi puang. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Yohanes Sampe pada hari Jumat 18 Februari 2022 pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan ikuti secara bersama-sama acara yang telah kami susun sebagai berikut. Pembukaan yang sementara kita jalani dan dilanjutkan dengan ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Yohanes Sampe yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Jemaat GKI Tiberias Molano. Sambutan Ketua PMP Sorong kepada Bapak disilakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua PHNJ dan Majelis Jemaat GKI Tiberias Kota Sorong. Yang terhormat dan tanggal Sorong beserta seluruh jajarannya. Kita Bapak almarhum Bapak J. Sampe ke tempat pemakaman. 2 malam telah kita lalui dengan ibadah penguatan tenang bersama Bapa di sorga. Anak-anak, menantu, cucu-cucu, keluarga besar senantiasa diberikan leader dan ibadah kita akan bersama mengantarkan almarhum ke tempat pemakaman yang sedalam-dalamnya bagi keluarga Yohanes Sampe atas segala bantuan yang telah diberikan bagi Ketua PHNJ beserta Majelis GKI, saudara-saudari yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat pagi. Waktu saya kembalikan. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu sedang pergabungan yang terkasih dan keluarga Sampai yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan ada dalam ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Yohanes Sampe pada hari ini dengan pengantar pujian Siamas DRD Salano, pelayan firman Penatua Pendeta Emanigasi Putri Ulang STH Emis. Disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
keluarga yang berduka cita. Kita akan memulai dengan ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Johanis Sampe. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri bersama kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 135 bait 1 dan baitnya yang kedua. Keluarga sampai yang berduka, Bapak Ibu sidang pergabungan yang Allah kasihi, mari kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai sejahtera datang kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi sekali lagi Kidung Jemaat 453 baitnya yang ketiga. Berkata, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi keluarga sampai dan sekalian kita. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Terpilih dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasal 25, kita akan baca ayat 7 hingga 11. Kejadian pasal 25, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Judul perikop ini, Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Tidak ada satu orang manusia pun, walaupun dia memiliki kekayaan, kejayaan, kemakmuran, kekuatan, dia tidak bisa membatasi apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan berkaitan dengan kematian. Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan, kematian itu bisa saja datang kapan saja dan dalam situasi hidup yang bagaimanapun, dan sangat luar biasa rancangan Allah terhadap manusia. Karena manusia tidak dapat dengan persis mengetahui kapan kematian itu terjadi. Artinya bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan ajal itu tiba bagi setiap kita. Dan ketika ajal itu tiba, ketika kematian itu tiba dialami oleh seseorang, maka kita yang hidup ini harus mampu melihat dari
sisi positif bahwa ketika peristiwa kematian itu menimpa orang kekasih kita, maka itulah waktu yang tepat yang telah ditetapkan tentunya oleh Tuhan. Diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan saya kepada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik untuk orang yang kita kasihi, tetapi juga ada waktu untuk meninggal. Nah, Bapak Ibu sidang pergabungan, sekali lagi itu adalah sesuatu yang wajar. Sekali perasaan duka cita atas kekasih kita yang meninggal ini mendatangkan duka cita. Ya, karena memori kita mengundang untuk mengingat seluruh kehidupan orang yang namanya duka cita. Kita mengalami yang namanya, tentunya kita merasakan duka cita hingga ayatnya yang ke-11 pagi ini. Dia dikenal oleh bangsanya pada masanya, tetapi juga kita sampai hari ini. Ia dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya, bahkan disebut dengan bapa segala orang beriman. Abraham dalam catatan pembacaan ini, dia meninggal ketika rambutnya telah memutih, sangat tua. Peristiwa kematiannya ini tetap membuat anaknya sadar, sebab Abraham dia memiliki sosok atau pribadi, dan jadi dia mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian, tentu sebagai anak-anak, saudara dan sahabatnya, pasti mereka sangat berduka cita. Sidang perkabungan yang Allah kasihi, keluarga sampai yang memangku duka, kita akan mengakhiri ibadah kita di rumah duka ini. Untuknya dimohon kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 438 bait 1 dan 3. Apapun juga Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang ini. Amin. Disilahkan Ibu kembali, ibadah kita di rumah duka telah selesai. Baik Bapak Ibu, kita telah mengikuti bersama-sama ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Yohanes Sampai pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman atau Taman Makam Pahlawan sebagai tempat peristirahatan terakhir almarhum. Oleh dan sebab itu kami menyampaikan terima kasih kepada kita sekalian
dan juga kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Yohanes sampai pada hari ini. Kami juga menyampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, keluarga mengundang kita setelah ibadah pemakaman nanti kita boleh kembali ke tempat ini untuk ada dalam syukur bersama dengan keluarga, dalam pengucapan syukur dari kehidupan keluarga sampai di tempat ini. Perjalanan pemakaman almarhum Bapak Yohanes sampai. Kami dalam Tama 5 ulangi dalam Tama 14 Solo akan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemakaman jenazah almarhum Yohanes sampai. Mohon diketahui bahwa situasi COVID-19, maka dengan hormat kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat pelaksanaan upacara pemakaman di Taman Bahagia tidak seluruhnya masuk ke dalam. Kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Selepas acara dari Lantarmal dan kami boleh kembali ke kantor, silakan. Acara keluarga silakan dilanjutkan. Dalam artian mungkin saudara-saudara atau saudara yang jauh, mungkin dari Jayapura, dari Toraja atau dari Manokwari, untuk menyempatkan diri melihat tempat peristirahatan terakhir. Dalam hal ini kami hanya menekankan untuk khusus prosesi pemakaman, mungkin dari pihak keluarga mengatur beberapa saja, yang lain boleh menunggu. Setelah kami laksanakan upacara, silakan diambil alih acara keluarga. Demikian pemberitahuan. Selanjutnya kepada petugas pelayanan pengangkatan jenazah menuju ke pemerintah, silakan menyesuaikan posisinya, atur kursi kanan kiri sehingga kita boleh lebih mendekat lagi.
bersama-sama akan melaksanakan pengantaran jenazah dari rumah duka ke pemakaman. Untuk diketahui seyogianya acara ini dilaksanakan upacara, tetapi karena kita mendapat berita juga tidak ada kegiatan pelaksanaan upacara dan ada prokes, kita menyesuaikan disebut sebagai acara. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, bangga atas pengabdian jasa-jasa almarhum, kita laksanakan pengusungan dan penghormatan senjata. Setelah sampai di TMB, kita laksanakan pemakaman di sana secara sederhana sesuai dengan jalan prokes. Bila mana kita melaksanakan upacara, kita hendaknya harus berkoordinasi dengan Satgas Covid karena situasi saat ini sedang merosot Omikron. Demikian, selanjutnya kita laksanakan pengantaran, laksanakan dengan tertib. Di perjalanan jangan terlalu ngebut. Untuk yang paling depan yang biasanya ngebut, tolong kita hormati jasa-jasa beliau almarhum ini dengan berjalan yang sewajarnya. Ya, itu aja yang bisa laksanakan. Sebelumnya, siap gerak. Jenazah dibawa ke kereta marga. Maju, jalan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pergabungan yang kami hormati, terutama terkhusus Wakil Komandan Lantamal yang terhormat, sidang pergabungan sekalian, kita telah sampai di tempat pemakaman Taman Makam Bahagia Sri Jaya Sakti Kota Sorong guna melaksanakan pemakaman jenazah almarhum Yohanes Sampe yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.47 waktu Indonesia Timur karena sakit. Sebelum pelaksanaan acara ini, kami ulangi bahwa acara dilaksanakan pemakaman dilaksanakan secara acara militer, bukan upacara militer, sehingga tidak melibatkan pasukan, komandan upacara, IRO, dan PAOK. Tetapi yang adalah perwira yang hadir dengan anggota dan ada Salpo. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dengan sukarela mulai dari perawatan jenazah, pengantaran hingga di tempat ini. Semoga amal bakti yang Bapak berikan kepada almarhum hari ini diterima dan bernilai ibadah di sisi Tuhan, dibalas dengan sebaik-baik. Almarhum mempunyai kekilafan, kesalahan kepada kita, kepada tetangga, kepada teman, rekan kita yang masih hidup, tolong disampaikan, mohon dimaafkan segala kekilafan dan kesalahannya. Bila mana ada sangkutan pribadi, hutang piutang dan lain sebagainya, supaya disampaikan kepada pihak yang ahli warisnya, sehingga perjalanan beliau ke sana nyaman di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, setelah ini akan kami bacakan riwayat hidup singkat. Setelah riwayat hidup singkat akan dibacakan apel persada oleh Kadismin Lantamal, dan selanjutnya jenazah diturunkan ke liang lahat dengan tembak salvo. Baik, sebelumnya kami mohon maaf Komandan Kodim tidak bisa hadir di tempat ini karena sedang melaksanakan kegiatan yang sama di rumah duka. Letkol CAC Selfie Sumberawar meninggal tadi malam, sekarang berada di rumah duka dan sedang diadakan koordinasi pelaksanaan pemakaman di sini atau di Raja Ampat. Jadi Komandan mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita di sini. Sebenarnya beliau juga akan hadir, tetapi karena satu dan lain bersama Komandan di sini. Seyogianya ini juga dimakamkan secara militer, tapi sekali lagi kami mohon. Baik, kami bacakan riwayat hidup singkat. Komando Resor Militer 181 Praja Piratama. Komando Distrik Militer 1802 Sorong. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Yohanes Sampe. Pangkat Sersan 1. NRP 46392. Jabatan Bintara Lanal Sorong, Kesatuan Lanal Sorong. Pendidikan umum SD tahun 1959, SMP 1962, SMA 1965. Militer Secata 1966, Capa 1979. Dilahirkan di Rantepau pada tanggal 10 Desember 1945, anak dari Bapak Batos Sampe Rante almarhum dan Ibu Ludia P. almarhumah. Meninggalkan 1 orang istri, 7 orang anak, 17 cucu, dan 1 orang cicit. Tanda jasa kehormatan: Satya Lancana 8 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, dan tanda kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Seroja. Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.47 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utoyo Kota Sorong karena sakit. Sorong 18 Februari 2022.
Perwira Seksi Personelia Kodim Sorong tertanda Subisagi Kapten Infanteri NRP 3920 3485600571. Selesai. Selanjutkan dengan pembacaan apel persada. Apel persada. Kami pimpinan acara Letkol Laut Khusus Robert Suyanto SAG MPD NRP 14668-P atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa, raga, dan jasa-jasa almarhum. Nama Johannes Sampe, pangkat Sersan 1 Masinis NRP 46392, jabatan terakhir Bintara Lanal Sorong, yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 20.47 waktu Indonesia Timur di RSAL Dr. Utoyo, Kota Sorong karena sakit. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat yang semestinya di alam baka. Sorong 18 Februari 2022. Pimpinan acara Komandan Kodim 1802 Haring Sorong, cap tertanda Todi Iman Syah, Letnan Kolonel Infanteri NRP 1100039760579. Selesai. Baik, para sidang pergabungan yang kami hormati, baik kita lakukan penurunan untuk penembak sampo bisa menempatkan diri. Maju dan memegang tali untuk bantu kasih turun. Pimpin tegangan dulu. pasang tabur. Sikap, sapu, ke atas. Siap! Red! Kepada jenazah almarhum Sersan 1 Purnawirawan Johannes Sampe, hormat senjata! Red! Kanan turun, kiri tahan. Depan, kiri dikit. Oke. Red! Ya, tali dapat dicabut. Lanjut. Baik, untuk kegiatan selanjutnya demikian acara pemakaman secara sederhana, secara prokes, secara keluarga dan dari ibadah dari pihak sesuai agama yang dianut almarhum. Kami serahkan, terima kasih, selamat pagi, salam. Pak Johannes Sampe pada hari ini ia akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ema Ida Peturulan SDHMS.
yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang Allah kasihi, kita akan melanjutkan ibadah di tempat pemakaman ini. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 80 bait 2 dan 3. Kita menyanyi berilah kami pun tahan bertekun. Berilah kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan susah yang jadi jalan terang, duka dan beban, duka dan beban, kawan dan teman, kami pikul selamanya oleh sayangmu kiranya, beri penghiburan di pencobaan. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup meskipun kulit tubuhku binasa. Pula kita tidak membawa sesuatu ketika keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, segala puji bagi Dia. Demikianlah penghiburan Tuhan dari firman-Nya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala jalan, kita mengaku iman, percaya kita bersama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Allah, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita di mana tidak lagi terang dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Setelah Allah yang Maha Kuasa berkenan memanggil suami, orang tua, opa, saudara terkasih kita, almarhum Bapak Yohanes sampai ini, maka kepada Allah yang Maha Kuasa kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan berpengharapan sungguh kepada kebangkitan dan hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berfirman, engkau kembali kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau kembali kepada debu. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaannya, bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya, tubuh mereka yang fana akan diubahkan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru
kepada memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati dengan penghiburannya bagi keluarga besar Sampai, menyertai dan memberkati sekalian kita mulai dari sekarang ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Peletakan krans bunga sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Ya, kita akan ikuti bersama-sama peletakan krans bunga sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Ya. Peletakan krans bunga yang pertama dari Lantamal Sorong. Wakil peletakan krans bunga yang berikut kami persilakan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Tiberias Malang. Peletakan krans bunga yang berikut kami persilakan istri dari almarhum Ibu Bekasi. Bapak Ibu, kami mohon diri. Terima kasih banyak Bapak. Biar Ibu berdiri saja, Ibu berdiri saja. Peletakan krans bunga yang berikut kami persilakan mewakili anak-anak, anak Jos. Peletakan krans bunga yang berikut kami berikan kepada yang terkasih Bapak Yances Samon Sabra. Peletakan krans bunga yang berikut kami persilakan Ketua PMTI Kota Sorong. Peletakan krans bunga yang berikut kami persilakan kepada cucu tertua dari almarhum.
Letakkan keras bunga yang berikut kami persilakan menantu mewakili anak-anak mantu, silakan. Letakkan keras bunga yang berikut kami persilakan Ketua PKB GKI Tiberias atau yang mewakili Bapak Kaviar. Perletakan keras bunga yang berikut kami persilakan Koordinator Sektor Kana Penatua Jasa Musam. Perletakan keras bunga yang berikut kami persilakan Ketua PW GKI Tiberias atau yang mewakili. Perletakan keras bunga yang berikut kami persilakan Ketua PAM GKI Tiberias Malanu. Perletakan keras bunga yang berikut kami persilakan Ketua RP. Selanjutnya kami persilakan Bapak Pendeta John Parr. Peletakan keras bunga yang berikut kami persilakan tetangga dari keluarga terdekat. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masih ada kelebihan krans bunga, maka kami persilakan kepada anak cucu yang belum kami sebutkan nama, silakan untuk meletakkan krans bunga. Demi pemakaman almarhum Bapak Yohanes sampai telah berakhir, kepada kita sekalian, keluarga mengundang kita untuk bersama-sama kembali ke rumah untuk melakukan ibadah pengucapan syukur yang telah siap oleh keluarga. Untuk nama Tuhan, kami atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ada kembali di tempat ini dalam ibadah pengucapan syukur berkenan dengan perkara besar yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga. Dipanggilnya Bapak Yohanes sampai dan kita boleh kembali di tempat ini untuk mengadakan ibadah pengucapan syukur.
Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita. Kita akan ada dalam ibadah pengucapan syukur, pelayan pujian Syamas Rutiana Solano dan pelayan firman Pendeta Maniagasi, Putulan STHMS. Kepada Ibu disilakan. Shalom. Damai di keluarga sampai. Kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah pengucapan syukur atas terpanggilnya almarhum Bapak Johanis Sampe. Untuk itu saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Beribadah kepada-Nya. Ibadah pengucapan syukur yang kami langsungkan saat ini bagi keluarga besar Sampai yang langsung di dalam kasih dan penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri, tetap berdiri. Kami terus memandang Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Nya. Kami berdoa. Mazmur pasal 31 ayat 10 hingga 25, aman dalam lindungan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesal. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Demikian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema perenungan firman Tuhan kita dalam syukur keluarga Sampai atas meninggalnya orang tua kekasih kita, Bapak almarhum Johanis Sampe, yaitu tetap percaya walaupun kita mengalami masalah. Bapak Ibu, sidang pengucapan syukur yang diberkati oleh Tuhan dalam menghadapi penderitaan, masalah hidup, tak jarang juga dalam situasi duka cita seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Seakan-akan kita menyerah dalam situasi duka cita yang mendalam, dan tak jarang juga kita tidak mau mempercayai Tuhan atau meninggalkan iman kepada apa yang bukan Allah. Catatan pembacaan firman Tuhan ini, pemazmur mengawali penyampaian keluh kesahnya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi ibu, istri terkasih, anak-anak, menantu, cucu-cucu terkasih, dan juga cicit, sehingga keluarga ini tidak larut dalam duka cita yang mendalam, berkepanjangan, tetapi tetap percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup menggantikan air mata dengan permata. Tuhan sanggup menggantikan kesedihan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita ya Tuhan tiada di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku, setiap jamnya Tuhan Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat
segera usai, tetapi percaya kita sungguh kepada Tuhan, sebab dalam situasi duka cita yang kita alami, Tuhan pasti menggantikannya dengan sukacita yang berpengharapan kepadanya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai, memberikan kekuatan pengharapan yang sungguh bagi Ibu Sampe, anak-anak, menantu, cucu-cucu dan cici terkasih. Menyertai memberkati semua kami yang akan pulang mulai dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, disilahkan duduk. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada kita sekalian yang boleh mengikuti bersama-sama ibadah pengucapan syukur di tengah-tengah kehidupan keluarga sampai di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan firman-Nya senantiasa menguatkan kita dan juga kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Baik Bapak Ibu, sidang pengucapan syukur yang terkasih, keluarga telah menyiapkan berkat Tuhan, jamuan kasih akan kita santap bersama, dan kita akan ada dalam doa jamuan kasih, dan doa ini kami mengundang Bapak Pendeta John Park untuk memimpin kita di dalam doa jamuan kasih. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Bapa di surga, pada siang hari ini ya kami sudah melewati proses pemakaman dan sudah selesai ibadah syukur bersama keluarga sampai. Ya Bapa, biar Engkau jamah setiap pribadi mereka, hati mereka, dan mereka tetap menaruh pengharapan hidup kepada Engkau, dan mereka tetap memiliki iman kebangkitan dan dia akan jumpai di surga. Ya Bapa, saat ini kami akan nikmati hidangan yang telah disiapkan dari keluarga Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Park. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat. Ada kota yang indah cerah, apakah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Para Bapa pemurah belas, kita patut bersyukur tetap tiap hari kasih